Ya, kemarin Dokter Oki dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang atas laporan polisi yang dibuat oleh Mbak Sandi Purnamasari yang waktu itu dibuat di Polda Jatim, dan Dokter Oki karena pada saat itu dimintai keterangan sebagai saksi di penyidikan di kepolisian, sehingga dimintai kembali keterangannya di muka sidang di PN Kepanjen. Keterangan yang disampaikan seputar tentang apa-apa yang diketahui Dokter Oki terkait laporan polisi yang dibuat oleh Mbak Sandi Purnamasari. Itu yang kemarin dilakukan atau di agenda yang dilakukan oleh Dokter Oki dan saya ke Kepanjen Malang. Kira-kira kemarin ketika dipertanyakan di pas sidang, mungkin Dokter Oki bisa menjawab semuanya atau seperti apa? Kemarin saya juga ikut melihat persidangan. Saya melihat bagaimana Dokter Oki ditanyakan oleh tiga sisi. Yang pertama dari kejaksaan, yang kedua dari penasehat hukum maupun terdakwa, dan yang ketiga dari majelis hakim. Semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik, dijelaskan dengan baik, semuanya terjelaskan dengan baik juga, dan pemeriksaannya juga cukup jelas dan tidak bertele-tele, dan alhamdulillah selesai dalam waktu 1 jam, dan setelah itu selesai pemeriksaannya. Bang, ini kan kabarnya katanya dari penjelasannya Dokter Oki kemarin pada saat persidangan, penjelasannya tersebut bisa dibilang tuh meringankan dari Sarul sendiri. Gimana tuh Bang mungkin? Begini, semua pihak baik kejaksaan maupun penasehat hukum maupun terdakwa itu mempunyai persepsi-persepsi masing-masing. Silahkan bagi penasihat hukum yang merasa keterangan Dokter Oki meringankan pihak terdakwa, ya kita merasa bersyukur. Maupun juga pihak terdakwa kejaksaan yang merasa dakwaannya menjadi jelas, juga kita bersyukur. Yang jelas apa yang disampaikan Dokter Oki adalah sesuai dengan pengetahuannya dan pemahamannya terkait masalah yang dihadapi atas laporan polisi yang dilakukan oleh Sandi Purnamasari dan terdakwanya Isa Zega. Berarti selama ini disinyalir katanya kabarnya Dokter Oki memberikan nomor Mbak Sandi ke... Ya, kemarin ditanyakan mengenai apa alasan Dokter Oki menjadi saksi. Salah satunya adalah karena Dokter Oki merupakan orang yang diminta oleh terdakwa Isa Zega nomor telepon Mbak Sandi Purnamasari. Jadi itu menjadi alasan sehingga Dokter Oki juga dipanggil di proses penyidikan dan kembali dipanggil di pada pengadilan. Bang, mungkin kemarin pada saat proses persidangan tersebut dari Dokter Oki, mungkin penjelasan ada nggak sih yang menyudutkan beliau gitu pada saat ditanyakan di persidangan Bang, dari pertanyaan-pertanyaan JPU atau dari majelis hakimnya? Kalau menurut saya semua pertanyaan-pertanyaan semuanya tajam. Artinya baik kejaksaan, JPU maupun penasehat hukum maupun majelis hakim, semua pertanyaannya tajam. Kenapa tajam? Karena masing-masing pihak bekerja profesional untuk menentukan apa yang menjadi tugas pokoknya dan nantinya akan menjadi membuat suatu keputusan. Baik kalau dalam JPU dalam hal ini berbentuk tuntutan maupun dalam pembelaan maupun versi penasihat hukum dan putusan untuk majelis hakim. Jadi semua ketiga pihak itu bertanya dengan tajam. Tidak ada rasa Dokter Oki merasa disudutkan oleh pihak manapun. Jadi Dokter Oki menjelaskan sesuai dengan pengetahuannya. Berarti Bang, pembicaraan antara kedua belah pihak atau Dokter Oki dan Isa Zega ini terpusat pembicaraan mengenai Mbak Shandy. Benar adanya pembicaraan soal kata-kata soal itu yang membuat Mbak Shandy juga merasa tidak terima atau seperti apa sih Bang? Iya, itu juga ditanyakan mengenai pembicaraan soundship segala macam. Dokter Oki sudah menjelaskan hal itu semua, baik mengenai Bapak Peri, soundship dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan dengan baik. Artinya saya juga tidak mau apalagi memberikan
persepsi-persepsi lain sehingga nanti membuat bias atau kabur, sehingga nantinya ada pihak-pihak yang merasa dengan keterangan saya ini menjadi merasa keterangan Bang Ramzi malah menjadi membiaskan suatu keterangan yang disampaikan Dr. Oki di muka sidang. Oke. Bang, Apa? mungkin memperjelas saja ya Bang, di sini Bang posisinya sebagai kuasa hukum Dr. Oki atau seperti apa Bang? Jadi saya adalah kuasa hukum Dr. Oki dalam kapasitas saya sebagai managing partner di law firm saya Wibawa Ramzi and Associate sejak 2022. Jadi sudah hampir 3 tahun law firm saya dan perusahaan Dr. Oki bekerja sama. Dan kemarin pada saat di Kepanjen, Dr. Oki menghubungi saya karena saya corporate lawyer dari Benings Klinik Indonesia dan Dr. Oki juga, sehingga saya diminta untuk menemani beliau di PN Kepanjen. Artinya ini hanya sebatas di Malang kemarin aja ya Bang? Ya, hanya kapasitas saya sebagai di Malang saja. Bang, kemarin selama persidangan yang abangnya seperti apa sih berjalannya persidangan kemarin? Berjalan persidangan kemarin baik, saya pikir semuanya baik, semua saling saling mencoba mencari sebuah keterangan yang seutuh-utuhnya, baik kejaksaannya, JPU-nya maupun pengacaranya Isa Zega. Isa Zeganya juga sempat bertanya juga, dan majelis hakim juga sama, sehingga akan menghasilkan putusan yang sebaik-baiknya. Mungkin ada gestur dari Isa Zega yang mungkin merasa shock adanya Dr. Oki di acara. Saya pikir Isa Zega sudah mengetahui hal itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam berkas perkara, ketika perkara itu sudah P21, penasehat hukum maupun terdakwa sudah melihat siapa-siapa saja yang akan menjadi saksi. Sehingga kalau shock tidak mungkin karena sudah tahu siapa aja yang jadi saksi. Saya pikir begitu. Ada pertanyaan yang mungkin sudah dijawab oleh dia. Semua dijawab dengan baik oleh Dr. Oki. Dan semua saya rasa puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan oleh Dr. Oki. Gimana teman media? Oke? Bang, mungkin selain bisa bilang mendampingi Dr. Oki di persidangan kemarin, akankah nanti ke depannya terus mendampingi Dr. Oki? Bang, apalagi kan bisa dibilang kan Dr. Oki sempat beberapa ada dilaporkan juga menjadi beberapa saksi, Bang. Jadi begini, saya ingin menjelaskan ke teman media, ini pertanyaannya bagus. Banyak pertanyaan, kenapa Bang Ramzi tidak pernah mendampingi Dr. Oki dalam kapasitas yang lain. Dalam kapasitas laporan di Polda Metro Jaya, di mana korbannya adalah Dr. Reza Gladys, saya juga merupakan corporate lawyer dari Glavitsya. Saya juga merupakan pengacara secara tidak langsung Dr. Atauba Mufid dan Dr. Reza. Sehingga saya merasa ada konflik of interest kalau misalnya saya mendampingi salah satu pihak. Karena kaitannya di sini adalah Isa Zega, Sandi Purnamasari, dan sudah tidak ada berkaitan dengan klien-klien saya, sehingga saya bisa mendampingi Dr. Oki. Saya kira itu yang menjadi alasan saya kenapa saat ini saya baru muncul dan baru datang ke teman-teman dan melihat teman-teman kenapa saya ada di Malang. Bang, tapi sebenarnya Dr. Oki itu sendiri tahu nggak sih perseteruan antara Isa Zega dan Dr. Sandi? Mungkin ada curhatan dari pihak Sandi makanya memutuskan untuk berperan sebagai saksi atau seperti apa? Ya, Dr. Oki sudah menyampaikan itu di persidangan. Dr. Oki juga pada saat dipanggil sebagai saksi di dalam surat laporan dalam surat undangan panggilannya itu Dr. Oki tidak diberitahu, tapi karena surat panggilan, tapi akhirnya Dr. Oki menghadiri karena kewajiban sebagai masyarakat untuk melakukan datang ke kepolisian. Tahu ya, Bang? Ya tahu artinya tahunya setelah ada undangan yang datang. Seperti itu. Bang, tadi kan abang bilang bahwasannya dokter semua pertanyaan dijawab semua sama dokter. Artinya itu bukan hanya merupakan asumsi ya bang, yang seperti yang dari
pihak sebelah. Iya, artinya begini, apa yang disampaikan asumsi dan sebagainya itu kan adalah bagian dari pemahaman dari pihak penasehat hukum, maupun juga majelis hakim, maupun juga jaksa. Jadi saya tidak mau terlalu dalam menjelaskan terkait hal ini, karena keterangan Dr. Oki itu sudah disampaikan. Nanti apakah majelis itu menganggap itu kesaksian Dr. Oki sebagai asumsi, sebagai pendapat pengetahuannya, tapi yang jelas itu sudah disampaikan oleh Dr. Oki, tinggal nanti majelis hakim yang menilai apakah keterangan Dr. Oki bisa menjadi pertimbangan untuk suatu putusan yang ada. Hanya dokter Oki saja ya Pak? Kemarin yang saya tahu Dr. Oki saja. Karena tadinya Dokter Samira, dokter detektif, tidak pihak dari penasihat hukum keberatan karena minta dihadirkan secara langsung. Kemarin di Zoom, tapi karena Zoom ditolak oleh pihak penasihat hukum, sehingga akhirnya kemarin hanya Dokter Oki saja yang bersaksi. Dan kita juga setelah memberikan kesaksian, kita langsung meninggalkan ruang sidang. Saya juga tidak tahu kapan ditundanya lagi dan agenda berikutnya apa, tidak tahu. Yang jelas kita sudah memberikan keterangan di muka sidang dan dianggap cukup oleh ketiga belah pihak, sehingga Dr. Oki sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oke, teman-teman media? Terima kasih banyak ya.